Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis seperti itu. Nah, saya doakan kepada teman-teman semua yang masih dalam proses penyembuhan terkait dengan GERD, anxiety, dan psikosomatis. Semoga teman-teman bisa cepat pulih, semoga teman-teman bisa cepat membaik, dan semoga teman-teman bisa sehat dalam beraktivitas. Uh, Hari ini saya berada di dekat kantor. Saya mencoba untuk men-sharing terkait dengan anxiety. Lebih tepatnya adalah bagaimana kemudian kita melawan mental tempe yang teman-teman anxiety punya seperti itu. Karena saya juga dulu mental saya itu sangat terganggu dan sangat penakut sekali. Nah, saya akan mencoba sharing, saya akan mencoba berbagi pengalaman saya terkait dengan mental tempe yang saya rasakan waktu terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis. Kurang lebih 8 tahun saya terkena GERD itu. Karena kan GERD, kemudian anxiety, asam lambung, dan psikosomatis itu kan satu rangkaian yang kemudian salah satunya selalu muncul seperti itu. Kalau bukan GERD-nya, anxiety-nya, kalau bukan anxiety-nya, psikosomatisnya, kalau bukan psikosomatisnya, ya asam lambungnya. Dan itu saja yang lingkaran setan yang berputar-putar seperti itu. Nah, yang saya mau sampaikan kepada teman-teman pada hari ini, itu adalah terkait dengan anxiety. Bagaimana kemudian mental kita, itu mental tempe betul, mental kerupuk yang setiap kemana-mana pasti takut. Setiap kemana-mana pasti takut. Dan apa yang akan dilakukan itu selalu terhalang oleh pikiran-pikiran negatif. Nah, itu yang kemudian kita mau rubah seperti itu. Nah, apa yang saya rasakan kemarin itu adalah saya kemarin merasa bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa seperti itu. Jadi caranya adalah bagaimana kemudian saya mencoba untuk memberanikan diri. Memang waktu awal-awal sangat berat sekali dan sangat terganggu, dan bahkan ada di pikiran saya tidak akan bisa melakukan kegiatan seperti itu, apalagi berdamai dan melawan anxiety itu sendiri seperti itu. Tapi saya memberanikan diri seperti itu. Intinya dicoba aja dulu, karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya seperti itu. Dan ternyata itu tidak ada masalah. Saya mencoba 1 kali takut, 2 kali masih takut, 3 kali masih takut, sampai dengan percobaan-percobaan selanjutnya, baru saya memberanikan diri seperti itu. Dan ternyata, itu tidak ada apa-apa. Nah, mental-mental tempe yang saya punya itu, takut kemana-mana, takut melakukan sesuatu, disuruh ke sini sudah debar-debar duluan, mau ke tempat keramaian sudah cari alasan supaya bisa menolak, cari alasan supaya bisa menghindar. Itulah mental-mental tempe yang kita punya seperti itu. Tapi sebenarnya ketika sudah di tempat itu, ataupun kita sudah melakukannya, itu ternyata kita bisa melakukannya. Yang kedua, ternyata tidak ada apa-apa. Dan yang ketiga, kita baik-baik saja seperti itu. Nah, kalau kita terus-terusan takut sama anxiety kita dan mental kita menjadi down, itu membuat kita menjadi tidak produktif. Kita menjadi seakan orang yang paling parah penyakitnya, orang yang paling siksa hidupnya seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Nah, memang anxiety itu membuat mental kita menjadi down, menjadi sangat berpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya saya mencoba untuk sharing kepada teman-teman terkait dengan mental yang rusak ini, supaya teman-teman bisa keluar dari permasalahan-permasalahan teman-teman, supaya teman-teman juga bisa menjadi pribadi yang jauh lebih sehat, lebih fresh seperti itu. Jangan selalu tergantung sama mood, sama kecemasan-kecemasan yang teman-teman derita, teman-teman punya seperti itu. Karena semakin kita memelihara itu, pasti semakin lama sembuhnya seperti itu. Coba saja dulu. Karena saya melakukan itu 1, 2 kali, 3 kali itu belum berhasil. Nanti dapat momentum, dapat enaknya, baru kita merasa bahwa oh iya ya, ternyata tidak ada apa-apa seperti itu. Nah, untuk itu
teman-teman saya sarankan supaya teman-teman melakukan aktivitas, jangan berdiam diri seperti itu. Itu untuk melatih mental yang sudah parah itu seperti itu. Karena memang anxiety yang diserang itu adalah psikosomatis kita. Yang diserang oleh anxiety itu adalah mental kita sebenarnya. Dulu kalau kita ingat, kita itu mau kemana-mana bebas. Kita tidak berpikir harus ini, harus itu. Tidak. Kita mau makan ini, bebas. Kita tidak perlu ingatan pantangannya apa, ininya apa. Tidak perlu kan? Tapi ketika sudah kena anxiety, itu kan pikirannya sudah jauh berbeda. Hal-hal kecil saja, luka yang sedikit sekali di tangan, entah di mana, itu kita sudah memikirkan jauh ke sana. Seolah-olah itu adalah penyakit berbahaya. Padahal itu cuma sengatan nyamuk misalnya, atau terkena dengan pintu kemudian berdarah. Kita tidak mesti sebenarnya berpikir seperti itu. Karena saya dulu seperti itu. Saya jauh sekali memikirkan hal-hal yang belum terjadi seperti itu. Dan akhirnya membuat mental saya menjadi down. Barulah kemudian ketika saya mempelajari dan mengalami, barulah kemudian saya memberanikan diri untuk melakukan aktivitas yang lebih baik. Dan ternyata sampai dengan kurang lebih 8 tahun, pertama saya baik-baik saja. Yang kedua, alhamdulillah masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini seperti itu. Nah, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Bagaimana kemudian kita melawan mental down yang kita punya itu, gitu, seperti itu. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan diri sendiri, jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Bukannya kita hidup itu sudah ada porsinya masing-masing, kita tinggal melaksanakannya, gitu. Untuk itu, pada teman-temanku semuanya, para penderita GERD, anxiety dan psikosomatis, supaya teman-teman melawan mental down itu seperti itu, mental block itu. Teman-teman membiasakan diri sehingga tidak ada lagi mental-mental kacang, mental-mental kerupuk yang teman-teman punya seperti itu. Kalau teman-teman sudah lakukan satu kali, tentu kalau teman-teman lakukan pasti akan khawatir, pasti akan cemas, yakin dan percaya. Tetapi kalau itu selalu dilakukan secara kontinu, pasti akan terbiasa. Saya juga dulu seperti itu. Itu mungkin di percobaan ke 10, 11 baru mulai membaik, agak membaik sampai dengan membaik seperti itu. Untuk itu teman-teman harus melatih mental teman-teman. Jangan selalu takut sama sesuatu yang belum terjadi apa-apa seperti itu. Itu yang akan memperlambat proses penyembuhan kita penderita GERD, anxiety dan psikosomatis. Seperti itu. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan hari ini terkait dengan anxiety, yaitu bagaimana kemudian kita melawan mental down ini, mental block ini yang mengganggu kita, yang membuat aktivitas kita menjadi sangat kacau. Itu teman-teman harus membiasakan diri, harus melatih, itu aja dulu. Karena saya bukti, saya bisa sembuh, saya bisa melakukan itu, dan tidak ada sama sekali yang terjadi dengan diri saya. Itu hanya di pikiran saya. Oke? Jadi teman-teman harus lebih kuat lagi, lebih fighting lagi, lebih berdamai lagi dengan anxiety. Insya Allah, saya doakan teman-teman, ketika teman-teman lakukan ini, teman-teman bisa sehat kembali, teman-teman bisa beraktivitas kembali, dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.